Carmila selalu diperlakukan layaknya pembantu oleh Siska dan Ibu Darmi di rumah suaminya. Puncaknya terjadi saat keluarga itu mengadakan hajatan besar. Siska menyiram wajah Carmila dan menamparnya di depan semua tamu undangan. Siska mengusir Carmila sambil berteriak bahwa rumah itu adalah milik Ibu Darmi. Carmila pergi dengan tenang. Siska dan Ibu Darmi sama sekali tidak mengetahui fakta tentang Tommy. Sebelum ceritanya dimulai, untuk yang belum subscribe channel Sahabat Cerita Mami, boleh dong di-subscribe, dan yang sudah, jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih. Suasana di bagian belakang rumah besar itu sangat pengap dan bersuhu tinggi. Asap mengepul tebal dari 3 kompor gas yang menyala secara bersamaan sejak pagi buta. Carmila berdiri di depan wajan berukuran raksasa. Tangan kanannya memegang spatula kayu panjang untuk mengaduk daging rendang yang sedang mendidih dalam kuah kental. Keringat membasahi dahi, leher, dan punggungnya secara terus-menerus. Pakaian yang dia kenakan berbau bumbu dapur yang tajam dan apek. Carmila sudah bekerja tanpa henti sejak jam 04.00 pagi untuk menyiapkan seluruh hidangan hajatan keluarga suaminya. Tidak ada asisten rumah tangga yang membantunya hari ini. Ibu Darmi sengaja memberikan hari libur kepada 2 pembantu rumah agar semua tugas berat jatuh sepenuhnya ke pundak Carmila. Carmila mengangkat wajan berat itu dengan kedua tangannya dan memindahkan isinya ke dalam panci saji berbahan aluminium. Dia mengambil napas panjang untuk mengurangi rasa pegal yang menjalar di tulang punggungnya. Suara tawa keras dan obrolan tamu terdengar riuh dari ruang tamu di bagian depan rumah. Keluarga Tommy sedang mengadakan pesta syukuran besar-besaran untuk merayakan keberhasilan bisnis. Carmila tahu betul bahwa keberhasilan itu sebenarnya hanya fiktif dan merupakan kebohongan semata. Namun dia memilih diam dan fokus pada pekerjaannya memotong sayuran untuk menu sup berikutnya. Pisau tajam di tangannya bergerak sangat cepat memotong wortel, kentang, dan daun bawang di atas talenan kayu. Di ruang depan, suasana sangat bertolak belakang dengan kondisi di dapur. Ruangan itu terasa sejuk karena alat pendingin ruangan menyala pada suhu terendah. Siska berdiri di dekat pintu utama dengan mengenakan gaun merah berbahan sutra mahal yang menjuntai hingga ke lantai. Rambutnya ditata sangat rapi dari salon terkenal di pusat kota. Perhiasan emas berkilau menghiasi leher, telinga, dan pergelangan tangannya. Siska sibuk menyapa para tamu undangan yang datang dari berbagai kalangan atas. Dia tersenyum sangat lebar dan memamerkan tas merek ternama yang baru dia beli pada minggu lalu. Tidak jauh dari posisi Siska berdiri, Ibu Darmi duduk bersandar di sofa kulit yang mewah. Ibu Darmi mengenakan kebaya, berwarna hijau gelap, berhias payet emas yang mencolok. Dia dengan bangga menceritakan kesuksesan palsu anak laki-lakinya kepada ibu-ibu sosialita yang duduk mengelilinginya. Ibu Darmi melihat jam tangan berlian di pergelangan tangan kirinya. Dia mengerutkan dahi karena minuman dingin belum juga keluar dari dapur untuk disajikan kepada tamu. Ibu Darmi berdiri dari sofa dan berjalan cepat menuju bagian belakang rumah. Suara ketukan sepatu hak tingginya terdengar nyaring beradu dengan lantai marmer putih. Saat pintu dapur didorong, hawa panas langsung menerpa wajah Ibu Darmi dengan kuat. Dia segera menutup hidungnya dengan sapu tangan renda berwarna putih, matanya menatap tajam dan sinis ke arah Carmila yang sedang menyusun belasan gelas kaca di atas nampan. Ibu Darmi membentak Carmila dengan suara bernada tinggi. Dia mempertanyakan alasan Carmila bekerja sangat lambat dan tidak cekatan. Ibu Darmi mengatakan bahwa para tamu sudah kehausan menunggu minuman dari tadi dan merasa tidak dilayani dengan baik. Carmila menoleh sejenak dan menjelaskan dengan nada suara yang datar. Dia mengatakan bahwa es batu dari penyuplai baru saja tiba 5 menit yang lalu di pintu belakang. Carmila menjelaskan bahwa dia sedang meracik sirup dan memastikan gelas dalam keadaan benar-benar bersih sebelum disajikan. Penjelasan faktual itu sama sekali tidak menenangkan amarah Ibu Darmi. Ibu mertuanya itu justru semakin marah dan menuding Carmila sengaja ingin mempermalukan nama baik keluarga di depan tamu-tamu penting. Ibu Darmi melangkah maju mendekati meja dapur dan menunjuk dahi Carmila dengan jari telunjuknya. Dia menyebut Carmila sebagai perempuan kampung miskin yang lamban dan tidak bisa diandalkan dalam urusan apapun. Ibu Darmi mengatakan bahwa Tommy sangat rugi menikah dengan perempuan yang hanya bisa menghabiskan persediaan beras di rumah tanpa memberikan kontribusi keuangan. Carmila menatap lurus ke arah mata Ibu Darmi tanpa berkedip sedikit pun. Tidak ada satu tetes air mata yang keluar dari matanya. Dia sudah terbiasa dan kebal dengan semua hinaan verbal tersebut.
Carmilla hanya mengangguk pelan dan berkata bahwa nampan minuman akan segera diantarkan ke ruang depan. Jawaban singkat Carmilla membuat Ibu Darmi merasa diremehkan dan diabaikan. Dia menuntut Carmilla untuk meminta maaf secara lisan dan menyadari posisinya yang rendah di rumah itu. Ibu Darmi menegaskan dengan suara keras bahwa Carmilla berutang budi seumur hidup karena diizinkan tinggal di rumah mewah tersebut secara gratis. Carmilla menelan ludahnya perlahan. Dia menahan diri dengan kuat untuk tidak membantah dan mengatakan kebenaran. Fakta hukumnya adalah rumah mewah ini sudah dibeli lunas dengan uang pribadinya sendiri setahun yang lalu. Carmilla memilih untuk meminta maaf secara mekanis agar Ibu Darmi segera pergi meninggalkan dapur. Dia mengucapkan kata maaf dan berjanji akan menyajikan minuman jauh lebih cepat. Ibu Darmi mendengus kasar menunjukkan ketidakpuasannya. Dia memutar tubuhnya dan berjalan keluar dari dapur dengan dagu terangkat tinggi. Pintu kayu dapur dibanting dengan sangat keras oleh Ibu Darmi hingga menimbulkan suara dentuman yang mengejutkan. Carmilla menghela napas panjang membuang rasa lelahnya. Dia kembali berbalik ke arah meja dapur untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya. Saat dia mengangkat teko besar berisi air panas mendidih, tangannya yang licin karena keringat sedikit tergelincir dari gagang teko. Air panas itu menetes tumpah dan mengenai langsung punggung tangan kirinya. Sebagian minyak goreng bersuhu tinggi dari wajan di sebelahnya juga terpercik keras ke bagian lengannya. Carmilla merasakan rasa perih dan panas yang sangat tajam menyengat di kulitnya. Kulit tangannya langsung memerah terang dan mulai melepuh. Dia meletakkan teko besar itu dengan sangat hati-hati di atas meja agar isinya tidak tumpah lebih banyak. Carmilla berjalan ke arah wastafel baja ringan dan membasuh tangannya dengan air dingin yang mengalir dari keran. Rasa sakitnya sangat nyata dan berdenyut, tetapi Carmilla sama sekali tidak mengeluarkan suara rintihan atau keluhan. Dia menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca jendela dapur yang gelap. Ekspresi wajahnya sangat datar, tenang, dan dingin. Dia mengambil selembar kain lap bersih dari dalam laci dan mengikatnya erat di bagian tangan yang melepuh untuk menutupi lukanya. Carmilla kembali menyusun belasan gelas berisi sirup dingin ke atas nampan perak berukuran sangat besar. Beban nampan beserta isinya itu sangat berat untuk diangkat oleh satu orang. Carmilla mengangkatnya perlahan dengan kedua tangan yang sedikit bergetar karena menahan rasa sakit dari luka bakarnya. Carmilla merapikan ikatan rambutnya yang berantakan dan menepuk pakaiannya, memastikan tidak ada noda kotoran yang terlalu mencolok. Dia berjalan dengan langkah pelan meninggalkan area dapur menuju ruang utama yang dipenuhi tamu. Carmilla tahu pasti bahwa hinaan dan perlakuan buruk dari keluarga suaminya belum selesai pada malam ini. Siska kemungkinan besar sudah menunggunya di depan untuk memberikan perintah lain atau mencari kesalahan baru. Carmilla memantapkan setiap langkah kakinya di atas lantai. Dia terus mengingat dokumen legal sertifikat kepemilikan rumah yang tersimpan aman di dalam lemarinya sebagai satu-satunya sumber kekuatan mentalnya menghadapi malam ini. Dia berjalan mantap memasuki ruangan yang terang benderang dengan membawa nampan minuman di tangannya. Carmilla melangkah keluar dari lorong dapur menuju ruang utama yang terang benderang. Cahaya lampu gantung di tengah ruangan memantul pada lantai marmer putih. Suara obrolan puluhan tamu kini terdengar lebih keras di telinga Carmilla. Dia berjalan dengan sangat hati-hati. Kedua tangannya mencengkeram erat sisi nampan perak yang berisi belasan gelas sirup dingin. Rasa perih dari luka bakar di punggung tangan kirinya masih terasa berdenyut, tetapi Carmilla memilih untuk mengabaikannya. Dia memfokuskan pandangannya ke arah meja panjang di sudut ruangan untuk meletakkan nampan tersebut agar pekerjaannya cepat selesai. Para tamu undangan berdiri berkelompok di berbagai sudut ruangan. Tommy terlihat sedang berdiri di dekat jendela kaca besar. Suami Carmilla itu memegang gelas minuman dan tertawa lebar bersama 3 orang pria berjas rapi. Tommy melihat Carmilla berjalan membawa nampan berat melintasi ruangan. Namun, Tommy sama sekali tidak menunjukkan niat untuk membantu atau sekadar menyapa istrinya. Tommy justru memalingkan wajahnya ke arah lain dan melanjutkan obrolannya bersama rekan kerjanya. Carmilla sudah menduga reaksi suaminya itu sejak awal. Dia terus melangkah maju melewati beberapa kelompok tamu perempuan yang memakai pakaian mewah. Di tengah ruangan, Siska sedang berdiri dikelilingi oleh teman-temannya. Siska berputar sedikit untuk menunjukkan detail potongan gaun sutra merahnya. Gerakan berputar Siska sangat mendadak dan memakan banyak ruang tempat orang berjalan. Carmilla yang sedang melangkah tepat di belakang Siska terkejut dan berusaha menghentikan langkahnya secara tiba-tiba. Namun,
Jarak mereka berdua sudah terlalu dekat. Ujung bawah gaun Siska menyapu bagian depan sepatu Carmilla. Sentuhan kecil itu membuat keseimbangan nampan di tangan Carmilla sedikit goyah. Beberapa tetes sirup berwarna merah tumpah dari satu gelas dan jatuh tepat mengenai bagian paling bawah gaun Siska. Siska merasakan ada cairan yang mengenai kain gaunnya. Dia menunduk ke bawah dan matanya langsung terbuka lebar melihat noda merah di ujung pakaiannya. Siska mengangkat wajahnya dan menatap Carmilla dengan ekspresi wajah marah. Suara tawa Siska seketika berubah menjadi teriakan keras yang mengejutkan semua orang di sekitarnya. Siska membentak Carmilla dengan suara yang bernada tinggi. Dia menuduh Carmilla sengaja menumpahkan minuman untuk merusak gaun mahal miliknya. Teriakan Siska langsung menghentikan seluruh aktivitas obrolan di ruang tamu. Semua mata tamu undangan kini tertuju pada kejadian di tengah ruangan. Suasana berubah menjadi hening. Tidak ada satupun tamu yang berani berbicara. Carmilla tetap berdiri pada posisinya. Dia meletakkan nampan perak itu di atas meja terdekat agar tidak jatuh menimpa tamu lain. Carmilla menatap wajah Siska dan meminta maaf dengan nada suara yang datar. Dia menjelaskan fakta bahwa gerakan Siska yang secara tiba-tiba membuat nampannya sedikit goyah dan airnya tumpah. Jawaban faktual Carmilla justru membuat Siska semakin marah besar. Siska menolak penjelasan itu dan tidak terima disalahkan oleh orang yang dia anggap berkedudukan rendah di rumah itu. Siska melangkah maju satu langkah mendekati posisi Carmilla berdiri. Tangan kanan Siska mengambil satu gelas besar berisi air dingin dari atas meja. Tanpa menunggu waktu lama, Siska menyiramkan seluruh isi gelas itu tepat ke bagian wajah Carmilla. Air dingin itu menghantam wajah Carmilla secara langsung. Air tersebut mengalir membasahi rambut, dahi, dan pakaian bagian depan Carmilla. Beberapa tamu perempuan menahan napas karena terkejut melihat tindakan kasar Siska. Carmilla menutup matanya sejenak saat air membasahi wajahnya. Sebelum Carmilla sempat mengusap air di wajahnya, tangan kanan Siska bergerak cepat naik ke udara. Siska menampar pipi kiri Carmilla dengan tenaga yang sangat keras. Suara tamparan kulit itu terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan. Pukulan Siska sangat kuat hingga membuat keseimbangan tubuh Carmilla hilang sepenuhnya. Carmilla jatuh tersungkur menyamping di atas lantai marmer yang keras. Pipi kirinya seketika berubah warna menjadi merah terang. Siska menatap tajam ke arah Carmilla yang sedang duduk di lantai. Siska mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah pintu keluar utama rumah. Siska berteriak lantang dengan kalimat yang sangat tegas. Siska menyatakan bahwa rumah besar ini adalah milik ibunya. Siska mengusir Carmilla saat itu juga dan memerintahkannya pergi meninggalkan acara. Siska memanggil Carmilla dengan sebutan perempuan miskin dari kampung. Perkataan kasar itu diucapkan Siska dengan volume suara yang sangat besar agar semua tamu mendengarnya secara jelas. Di sudut ruangan yang lain, Ibu Darmi berdiri menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Ibu Darmi melihat kejadian kekerasan itu dari awal hingga akhir tanpa berniat maju untuk melerai. Ibu Darmi justru tersenyum melihat Carmilla dipermalukan secara terbuka di depan umum. Ibu Darmi menganggap ini adalah kejadian yang sangat pantas untuk menantu perempuannya. Sementara itu, Tommy hanya berdiri diam di dekat jendela. Tommy melihat istrinya ditampar dan diusir secara langsung oleh adiknya. Tommy tidak melangkah maju untuk membela istrinya. Tommy memilih berdiam diri di tempatnya dan membiarkan istrinya menerima perlakuan buruk tersebut. Carmilla duduk di lantai selama beberapa detik. Dia mengatur napasnya pelan-pelan tanpa mengeluarkan suara tangisan. Tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh dari matanya. Carmilla merapikan rambut basahnya menggunakan kedua tangannya. Dia menatap wajah Siska, Ibu Darmi, dan Tommy satu persatu secara bergantian. Pandangan mata Carmilla sangat tajam. Dia merekam semua kejadian pengusiran ini di dalam kepalanya. Kejadian ini menjadi batas akhir kesabaran Carmilla. Rencana besar yang sudah dia persiapkan sejak lama kini harus segera dilaksanakan. Carmilla meletakkan telapak tangannya di lantai, bersiap untuk berdiri dan meninggalkan ruangan tersebut tanpa memberikan perlawanan fisik sama sekali. Carmilla menumpukan kedua telapak tangannya di atas lantai marmer yang dingin. Dia mendorong tubuhnya perlahan untuk berdiri tegak secara mandiri. Rasa kebas dan nyeri menjalar di pipi kirinya akibat tamparan keras Siska. Air siraman dingin masih menetes secara teratur dari ujung rambutnya dan membasahi kerah pakaiannya. Tidak ada satupun tamu di ruangan itu yang berani bergerak atau bersuara untuk membantu Carmilla berdiri. Semua orang di ruang utama hanya berdiri kaku,
menyaksikan kejadian pengusiran tersebut. Carmilla merapikan pakaiannya yang basah dengan kedua tangannya secara tenang. Dia menegakkan punggungnya dan mengangkat dagunya lurus ke depan. Ekspresi wajah Carmilla sangat datar dan tidak menunjukkan emosi ketakutan sama sekali. Dia menatap langsung ke arah wajah Siska. Siska membalas tatapan itu dengan senyum meremehkan dan dagu terangkat tinggi. Siska merasa sangat puas karena berhasil mengusir kakak iparnya di hadapan para tamu penting pada malam hari itu. Setelah menatap Siska dengan durasi yang singkat, Carmilla memutar arah pandangannya menuju jendela kaca besar di sudut ruangan. Pandangannya terkunci tepat pada sosok Tommy. Suaminya itu masih berdiri persis di posisi yang sama sejak awal kejadian keributan. Tommy memegang gelas minumannya dengan kedua tangan secara sangat erat. Saat mata mereka berdua saling bertemu, Tommy langsung menundukkan wajahnya secara mendadak. Pria itu mengalihkan pandangannya ke arah ujung sepatu kulit yang dia kenakan. Tommy tidak memiliki keberanian sedikitpun untuk menatap mata istrinya. Pria itu secara sadar menolak mengambil tindakan apapun untuk membela Carmilla yang baru saja dianiaya secara fisik dan diusir secara lisan oleh adiknya sendiri di depan umum. Penolakan Tommy untuk bertindak menjadi bukti paling jelas dan sangat nyata bagi Carmilla mengenai kepribadian asli suaminya. Carmilla mengingat diamnya Tommy secara detail di dalam ingatannya. Tidak ada lagi sisa ruang untuk diskusi, negosiasi, atau pemaafan bagi seorang pria yang gagal memberikan perlindungan dasar kepada istrinya. Carmilla membalikkan badannya, membelakangi kerumunan tamu. Dia melangkah dengan postur tubuh tegak, meninggalkan ruang utama, menuju arah tangga melingkar. Tangga itu adalah akses satu-satunya yang mengarah ke lantai 2 rumah tersebut. Suara hak sepatunya beradu dengan anak tangga kayu terdengar sangat teratur, memecah keheningan yang masih menyelimuti lantai 1. Beberapa tamu wanita berbisik pelan kepada teman di sebelahnya saat Carmilla berjalan melewati area mereka berdiri. Carmilla sama sekali tidak menghentikan atau melambatkan langkahnya untuk mendengarkan bisikan para tamu tersebut. Dia terus menaiki anak tangga kayu itu, satu persatu, hingga mencapai lorong yang panjang di lantai atas. Udara di lantai 2 terasa jauh lebih dingin dan sunyi, karena alat pendingin ruangan menyala maksimal dan seluruh penghuni sedang berkumpul di lantai bawah. Carmilla berjalan lurus menuju pintu kayu ukiran yang terletak di ujung lorong sebelah kanan. Itu adalah pintu kamar tidur utama. Dia memutar kenop pintu berbahan kuningan itu dan melangkah masuk ke dalam ruangan yang telah dia tempati bersama Tommy selama 3 tahun terakhir. Kamar itu berukuran sangat luas dan dipenuhi perabotan berharga mahal yang semuanya dibeli menggunakan uang pribadi Carmilla atas permintaan Tommy. Carmilla berjalan menuju lemari pakaian besar yang terbuat dari kayu jati kokoh di sudut kamar. Dia membuka pintu lemari bagian kiri dan mengambil sebuah kemeja lengan panjang bersih berwarna gelap. Carmilla melepaskan pakaiannya yang basah dan lengket secara cepat. Dia mengenakan kemeja bersih itu dengan gerakan yang sangat efisien. Carmilla lalu membuang pakaian basahnya ke dalam keranjang cucian berbahan rotan di pojok ruangan. Setelah selesai mengganti pakaian, Carmilla tidak membuang waktu untuk mengemasi barang-barang pribadi. Dia tidak mengambil tumpukan baju tidur, koleksi perhiasan berharga, tas kosmetik, atau deretan sepatu hak tingginya. Dia membiarkan semua barang fisik itu tersusun rapi di dalam rak lemarinya. Carmilla langsung berjalan menuju sebuah brankas baja berukuran sedang yang tertanam dan tersembunyi secara rapi di balik cermin meja rias. Dia menekan 6 digit angka kombinasi rahasia pada panel digital brankas tersebut dengan cepat. Bunyi mekanis terdengar sangat jelas sebagai tanda bahwa sistem pengunci baja telah terbuka sepenuhnya. Carmilla menarik pintu brankas berbahan besi tebal itu ke arah luar. Dia mengeluarkan sebuah map plastik tebal berwarna biru gelap dari rak bagian paling atas brankas. Map biru itu berisi susunan dokumen legal paling penting yang dia miliki secara pribadi. Dokumen pertama di dalamnya adalah sertifikat hak milik asli dari rumah mewah ini yang sudah selesai dibalik nama secara sah di mata hukum atas nama Carmilla. Dokumen lainnya mencakup surat bukti pelunasan, seluruh utang perusahaan Tommy kepada pihak bank, serta tumpukan catatan mutasi rekening aliran dana pengeluaran. Semua dokumen penting itu telah dia kumpulkan dan dia kelola sejak 1 tahun yang lalu secara diam-diam. Carmilla mengambil sebuah tas jinjing kulit berwarna hitam dari atas meja kerjanya. Dia memasukkan map biru tebal itu ke dalam tas jinjing dengan sangat presisi dan memastikan resleting tas tertutup rapat tanpa ada kertas yang terjepit. Carmilla membawa tas jinjing kulit hitam itu
dan berjalan keluar dari kamar tidurnya. Dia menutup pintu kamar utama dengan tarikan yang kuat tanpa perlu menguncinya dari luar. Carmilla menuruni anak tangga dengan ritme kecepatan yang persis sama seperti saat dia naik. Setibanya di lantai dasar, suasana pesta acara hajatan sudah mulai kembali dipenuhi oleh suara obrolan para tamu. Siska dan Ibu Darmi sedang berdiri berdekatan di dekat area meja makan utama. Siska kembali tertawa sangat keras saat kedua matanya menangkap sosok Carmilla yang sedang berjalan turun. Siska melihat Carmilla hanya membawa sebuah tas kulit berukuran sedang di tangan kanannya. Siska melangkah maju satu langkah ke arah depan dan melontarkan kalimat ejekan dengan volume suara yang sangat keras. Siska menyuruh Carmilla untuk berjalan pergi sejauh mungkin dan tidak pernah kembali lagi ke bangunan rumah itu. Siska menuntut Carmilla untuk segera membawa seluruh kemiskinannya keluar dari kehidupan keluarga mereka yang kaya raya. Ibu Darmi yang sedari tadi berdiri di belakang punggung Siska segera menimpali ucapan tajam anak perempuannya. Ibu Darmi menambahkan kalimat larangan dengan nada suara sangat sinis agar Carmilla tidak pernah mencoba menelepon Tommy esok hari hanya untuk mengemis uang saku atau biaya makan bulanan. Carmilla sama sekali tidak menghentikan langkah kakinya atau memberikan respons balasan lisan atas ejekan Siska dan Ibu Darmi. Dia juga sudah tidak berniat mencari keberadaan fisik Tommy lagi di dalam ruangan yang luas tersebut. Carmilla terus berjalan lurus melewati ruang tamu menuju posisi pintu keluar utama rumah. Tangan kanannya meraih gagang pintu kayu ganda yang berat dan langsung menariknya terbuka secara lebar. Hembusan udara malam hari yang sangat dingin langsung menerpa wajah Carmilla secara langsung. Dia melangkah keluar melewati teras depan yang diterangi lampu kristal besar. Carmilla berjalan menyusuri jalan setapak di halaman rumah yang sangat luas dan dipenuhi oleh puluhan mobil milik para tamu undangan. Dia mempertahankan kecepatan jalannya menuju bangunan pos pintu gerbang besi di bagian paling depan area rumah. Seorang petugas satpam rumah yang sedang berjaga di dalam pos segera berdiri tegak dan membukakan pintu kecil pejalan kaki untuk Carmilla. Satpam itu menunjukkan ekspresi wajah yang kebingungan karena melihat majikan perempuannya keluar area rumah sendirian dengan berjalan kaki di tengah malam. Carmilla melangkah, pasti keluar dari batas area properti tersebut, menuju trotoar jalan raya yang sepi dari kendaraan. Dia terus berjalan menjauh ke arah jalan besar, tanpa pernah menoleh sedikit pun ke arah bangunan rumah mewah itu. Di dalam ruangan rumah yang terang benderang, Siska dan Ibu Darmi masih tersenyum lebar dan sibuk merayakan keberhasilan mereka. Mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa malam perayaan hajatan ini adalah malam terakhir bagi mereka untuk bisa berdiri di atas marmer mahal dan tidur di bawah atap megah bangunan tersebut. Fakta hukum yang membuktikan bahwa tanah dan bangunan rumah itu 100% adalah milik sah Carmilla sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikiran keluarga tersebut. Carmilla terus berjalan menyusuri trotoar jalan raya yang sangat minim penerangan lampu jalan. Udara malam semakin terasa dingin, menusuk pori-pori kulitnya karena bagian depan kemeja yang dia kenakan masih dalam keadaan basah akibat siraman air es dari Siska. Langkah kakinya tetap stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan sedikit pun. Carmilla tidak berniat untuk mencari taksi atau angkutan umum malam itu. Setelah berjalan sejauh 500 meter dari gerbang utama rumah keluarga Tommy, Carmilla membelokkan langkah kakinya menuju ke arah sebuah area parkir umum berbayar. Area parkir itu berlokasi tepat di samping sebuah minimarket besar yang sudah menutup jam operasionalnya. Di sudut area parkir yang paling gelap tersebut, sebuah mobil sedan mewah buatan Eropa berwarna hitam mengkilap terparkir dengan posisi yang sangat aman. Mobil sedan kelas atas itu adalah salah satu aset properti bergerak milik pribadi Carmilla. Carmilla membeli mobil itu secara pembayaran tunai penuh 2 tahun yang lalu menggunakan dana keuntungan bersih dari bisnis propertinya. Selama bertahun-tahun menikah, Carmilla selalu memarkir mobil mewahnya sangat jauh dari rumah keluarga suaminya untuk menyembunyikan identitas aslinya. Keluarga Tommy selalu memiliki asumsi bahwa Carmilla selalu bepergian menggunakan transportasi umum yang murah setiap kali dia keluar rumah. Carmilla menekan tombol buka kunci pada remote pintar yang selalu dia simpan di dalam saku celananya. Lampu utama mobil sedan itu langsung menyala terang benderang dan menyinari aspal jalanan secara otomatis. Carmilla menarik gagang pintu dan masuk ke dalam ruang kemudi. Aroma kulit asli yang mahal dan mewah langsung memenuhi rongga penciuman Carmilla. Dia menutup pintu mobil dengan bantingan yang rapat. Carmilla menekan tombol penghidup mesin di sebelah roda kemudi.
Suara mesin mobil 6 silinder itu terdengar sangat halus dan nyaris tidak terdengar sedikit pun dari dalam kabin yang dirancang sangat kedap suara. Carmilla segera menyalakan sistem pemanas ruangan udara ke tingkat paling tinggi untuk mengeringkan pakaiannya yang basah dan mengusir rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Dia mengambil beberapa lembar tisu kering bersih dari dalam kotak penyimpanan yang terletak di area tengah antara dua jok depan. Carmilla mengusap sisa air siraman Siska yang masih menempel di dahi, pipi, dan lehernya dengan gerakan perlahan. Sensasi perih yang sangat tajam kembali terasa saat permukaan tisu itu menyentuh bagian pipi kirinya. Kulit pipinya sudah berubah warna menjadi merah memar akibat tamparan keras bertenaga penuh dari Siska. Carmilla membuang gumpalan tisu basah itu ke dalam tempat sampah plastik kecil di bawah kursi kemudi. Ekspresi wajah Carmilla perlahan berubah menjadi sangat dingin, kaku, dan tanpa emosi. Tidak ada lagi sisa kesabaran, belas kasihan, atau toleransi di dalam pikirannya untuk keluarga suaminya. Carmilla mengangkat tas jinjing kulit hitam miliknya dan meletakkannya di atas bantalan kursi penumpang sebelah kiri. Dia membuka resleting besi tas itu dengan tangan kanannya. Carmilla mengeluarkan map plastik biru tebal dari dalam tas dan meletakkannya di atas pangkuannya. Dia membuka map tersebut dan memastikan kembali bahwa sertifikat hak milik rumah asli, berstempel negara bagian dan dokumen pelunasan utang bank berada dalam posisi utuh tanpa cacat. Lembaran kertas mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana dari rekening pribadi untuk melunasi kebangkrutan Tommy juga tersusun rapi di bagian belakang. Setelah memastikan seluruh alat bukti hukumnya lengkap dan sah, Carmilla menutup kembali map tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Carmilla mengambil telepon pintar layar sentuh miliknya dari dalam saku celana panjang. Layar telepon genggam itu menyala terang di dalam kabin mobil yang gelap gulita. Carmilla membuka aplikasi daftar kontak dan mengetikkan nama Hardy pada kolom pencarian. Hardy adalah seorang pengacara senior yang mengurus semua masalah legalitas bisnis properti dan aset milik Carmilla secara sangat rahasia selama 5 tahun terakhir. Carmilla menekan tombol panggil hijau dan mendekatkan telepon genggam itu ke daun telinga kanannya. Nada dering sambungan telepon terdengar secara konstan sebanyak 2 kali sebelum akhirnya panggilan itu diterima oleh pihak seberang. Suara bariton seorang pria parubaya terdengar jelas dari seberang sambungan telepon. Hardy menyapa Carmilla dengan nada formal dan tata bahasa yang sopan. Hardy menanyakan langsung mengenai alasan urgensi Carmilla menelepon pada jam larut malam menjelang dini hari. Carmilla menjawab pertanyaan Hardy dengan struktur kalimat langsung tanpa menyisipkan basa-basi sedikit pun. Carmilla memberikan penjelasan mengenai situasi keributan yang baru saja terjadi di rumah secara faktual dan kronologis. Dia menceritakan secara detail bahwa Siska telah menyiramkan air es dan menampar wajahnya di depan puluhan tamu hajatan. Carmilla juga menyebutkan fakta lisan bahwa Siska dan Ibu Darmi telah mengusirnya keluar dari area rumah secara paksa. Lebih lanjut, Carmilla menyampaikan fakta paling penting bahwa Tommy hanya berdiri diam tanpa suara saat melihat istrinya dianiaya dan diusir. Tommy sama sekali tidak memberikan pembelaan atau perlindungan fisik apapun kepada Carmilla. Hardy mendengarkan seluruh rentetan kronologi kejadian yang disampaikan Carmilla dengan tingkat fokus yang tinggi tanpa memotong pembicaraan satu kali pun. Setelah Carmilla selesai memaparkan fakta kejadian utuh, Hardy langsung menanyakan instruksi spesifik selanjutnya yang harus segera dia laksanakan secara hukum. Carmilla memberikan instruksi hukum yang sangat jelas, rinci dan tegas kepada Hardy. Carmilla memberikan perintah resmi kepada Hardy untuk memproses dokumen penyitaan terhadap seluruh aset fisik milik keluarga Tommy pada malam ini juga tanpa penundaan. Carmilla menegaskan dengan suara datar bahwa batas waktu toleransi dan sandiwara yang dia jalankan sudah sepenuhnya mencapai titik akhir. Dia meminta pengacaranya itu untuk menyusun salinan sertifikat hak milik rumah, bukti cetak pelunasan utang dari pihak bank sentral, dan surat perintah pengosongan properti berstempel resmi dari firma hukum milik Hardy. Carmilla menginstruksikan Hardy untuk tidak membuka jalur negosiasi keuangan atau memberikan keringanan waktu pindah dalam bentuk apapun kepada keluarga Tommy. Selain dokumen legal, Carmilla memberikan perintah tambahan kepada Hardy untuk segera menghubungi kantor pihak kepolisian resor kota setempat sekarang juga. Hardy diberikan tugas untuk menyewa secara resmi jasa pengawalan dari minimal 3 orang anggota polisi berseragam lengkap. Hardy juga diwajibkan untuk membawa 1 regu petugas jasa angkut barang berbadan besar untuk mengeluarkan barang-barang penghuni rumah secara paksa jika mereka menolak untuk kooperatif,
Carmila menyusun jadwal pelaksanaan eksekusi pengosongan rumah secara sangat ketat dan spesifik. Dia meminta Hardy dan seluruh tim eksekusi untuk datang berkumpul di depan pintu gerbang alamat rumah mewah itu, tepat pada pukul 07.00 pagi besok harinya. Carmila menegaskan target utamanya bahwa Siska, Ibu Darmi, dan Tommy harus diusir keluar dari area properti miliknya sebelum jarum jam menunjukkan pukul 08.00 pagi tanpa alasan apapun. Hardy mencatat semua detail instruksi Carmila secara tertulis dengan cepat dan memastikan semua draft dokumen legal sudah tersedia di dalam komputer kantornya. Hardy memberikan konfirmasi secara verbal bahwa dirinya, tim pengacara lapangan, pihak kepolisian resor, dan armada angkut barang akan tiba di lokasi dengan kekuatan penuh tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Carmila. Carmila menyetujui rencana persiapan hukum tersebut dan mengakhiri panggilan telepon malam itu dengan kalimat ucapan terima kasih yang singkat. Layar telepon genggam mati seketika, dan kabin mobil sedan itu kembali menjadi remang-remang. Carmila meletakkan perangkat telepon pintarnya di atas rak penyimpanan konsol tengah dashboard mobil. Dia menarik napas dalam-dalam mengisi paru-parunya dengan udara hangat dari pemanas mobil dan menghembuskannya secara teratur untuk menetralkan detak jantungnya. Rasa sakit luar biasa di punggung tangan kirinya akibat siraman kuah minyak panas di dapur masih terasa berdenyut sangat kuat. Namun, Carmila benar-benar mengabaikan sensasi fisik tersebut. Seluruh kapasitas perhatian dan fungsi otaknya kini hanya terfokus penuh pada rencana eksekusi final yang akan berlangsung besok pagi. Carmila memegang lingkar kemudi kulit tebal itu dengan kedua tangannya secara erat. Dia memindahkan tuas transmisi otomatis dari posisi diam ke posisi jalan dan menginjak pedal gas secara perlahan dengan kaki kanannya. Mobil sedan mewah berwarna hitam tersebut mulai bergerak maju, keluar dari area parkir berbayar dan melaju mulus membelah aspal jalanan kota yang sangat sepi dari kendaraan lain. Carmila mengarahkan laju kendaraannya menuju bangunan sebuah hotel berbintang 5 di pusat kawasan bisnis kota untuk memesan kamar dan menginap dengan nyaman pada malam ini. Dia memutuskan untuk beristirahat total pada malam ini di atas tempat tidur yang empuk dan menyambut matahari terbit esok hari dengan tenaga penuh. Tidak ada setitik pun air mata penyesalan atau kesedihan yang jatuh ke pipinya malam ini. Pikirannya benar-benar sangat jernih dan dipenuhi oleh kepastian hukum. Carmila sudah merancang persiapan eksekusi ini dengan sangat sempurna, dan besok pagi dia akan menyaksikan langsung kehancuran total dari keluarga yang telah menjadikan dirinya sebagai objek penindasan selama bertahun-tahun. Cahaya matahari pagi menembus celah gorden tebal di kamar hotel berbintang 5, tempat Carmila menginap. Carmila sudah terbangun sejak pukul 05.00 pagi dengan tubuh yang segar dan tenaga yang pulih sepenuhnya. Dia berdiri di dekat jendela kaca besar yang menyajikan pemandangan lanskap kota dari lantai 20. Tangan kanannya memegang secangkir kopi hitam panas yang dia seduh dari mesin pembuat kopi di dalam kamar. Sambil menyesap kopi tersebut, ingatan Carmila secara otomatis kembali pada sebuah kejadian krusial yang berlangsung tepat 1 tahun yang lalu. Kejadian itu adalah akar dari semua kebohongan dan kesombongan yang menyelimuti keluarga suaminya. 1 tahun yang lalu, hujan turun sangat lebat mengguyur seluruh penjuru kota pada malam hari. Carmila sedang duduk membaca buku di ruang tengah saat pintu utama rumah terbuka dengan keras. Tommy melangkah masuk dengan kondisi pakaian yang sangat berantakan. Jas kerjanya kusut dan wajahnya pucat pasi tanpa aliran darah. Tommy menjatuhkan tas kerjanya ke lantai dan langsung bersujud di depan kedua kaki Carmila. Tubuh pria itu bergetar hebat. Tommy menangis dengan suara keras dan mengakui kegagalannya yang sangat fatal. Perusahaan Tommy resmi dinyatakan bangkrut total karena tumpukan utang macet dan penipuan dari rekan bisnis kepercayaannya. Pihak Bank Sentral telah menerbitkan surat peringatan terakhir untuk menyita seluruh aset properti milik Tommy sebagai jaminan utang. Target utama penyitaan bank adalah bangunan rumah mewah yang mereka tempati bersama Siska dan Ibu Darmi. Pada malam itu, Tommy memohon bantuan finansial kepada istrinya dengan membuang seluruh harga dirinya. Selama bertahun-tahun menikah, Tommy selalu menganggap Carmila hanya memiliki penghasilan kecil dari berjualan pakaian secara daring. Tommy meminta Carmila menyerahkan seluruh tabungan kecilnya untuk membayar denda penundaan penyitaan bank. Carmila menatap pria yang sedang bersujud di kakinya itu dengan rasa kasihan yang mendalam. Pada waktu itu, Carmila masih memiliki rasa cinta dan kewajiban moral untuk menyelamatkan pernikahan mereka dari kehancuran.
Carmilla menyuruh Tommy untuk berdiri dan berhenti menangis. Carmilla berjanji akan menyelesaikan seluruh urusan utang piutang tersebut keesokan harinya secara tuntas. Keesokan paginya, Carmilla tidak memberikan uang tunai dalam jumlah kecil kepada suaminya. Carmilla menghubungi Hardy dan segera pergi menuju kantor pusat bank yang menyita aset Tommy. Di dalam ruang rapat bank yang tertutup rapat, Carmilla membuka identitas finansial aslinya. Dia menunjukkan dokumen kepemilikan beberapa perusahaan properti besar yang dia bangun sendiri secara rahasia sebelum menikah dengan Tommy. Pejabat bank sangat terkejut melihat rekam jejak keuangan Carmilla yang sangat sehat dan bernilai fantastis. Tanpa proses yang panjang, Carmilla memindahkan dana dalam jumlah yang sangat besar dari rekening perusahaannya untuk melunasi seluruh utang perusahaan Tommy secara tunai. Hardy sebagai pengacara kepercayaan Carmilla langsung mengambil alih proses legalitas pada hari yang sama. Carmilla tidak memberikan dana itu sebagai bentuk pinjaman tanpa jaminan kepada Tommy. Carmilla melakukan transaksi pembelian secara resmi terhadap rumah mewah tersebut langsung dari pihak bank sentral. Hardy mengurus semua dokumen akta jual beli dan bea perolehan hak atas tanah. Hanya dalam waktu beberapa jam, sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan rumah itu resmi beralih dari nama Tommy menjadi atas nama Carmilla sepenuhnya. Rumah itu secara sah dan mengikat di mata hukum negara telah menjadi hak milik pribadi Carmilla tanpa bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun. Setelah semua proses administrasi selesai, Hardy memanggil Tommy untuk datang ke kantor bank. Tommy duduk di kursi ruang rapat dan menerima setumpuk dokumen bukti pelunasan utang. Mata Tommy terbuka sangat lebar saat melihat angka nominal uang yang dibayarkan oleh istrinya. Tommy baru menyadari bahwa perempuan yang selama ini selalu dihina oleh keluarganya adalah seorang pengusaha properti yang sangat sukses dan kaya raya. Tommy merasa sangat malu dan tidak memiliki harga diri lagi di hadapan Carmilla. Namun, sifat pengecut Tommy langsung muncul ke permukaan. Tommy memohon satu hal yang sangat tidak masuk akal kepada Carmilla. Tommy meminta agar Carmilla merahasiakan fakta kebangkrutan dan proses pembelian rumah ini dari Ibu Darmi dan Siska. Tommy beralasan bahwa ibunya memiliki penyakit jantung dan tidak akan sanggup menerima kenyataan bahwa anak kebanggaannya adalah seorang pria yang gagal dan bangkrut. Carmilla membuat kesalahan terbesarnya pada hari itu. Demi menjaga ketenangan rumah tangga dan menghormati posisi suaminya, Carmilla mengabulkan permintaan pengecut tersebut. Carmilla berjanji akan menyimpan rahasia ini dengan syarat Tommy harus memperbaiki sikap keluarganya terhadap dirinya. Tommy setuju dan mereka pulang ke rumah, seolah tidak pernah terjadi masalah keuangan apapun. Ibu Darmi dan Siska menyambut kepulangan Tommy dengan perayaan kecil karena mereka mengira Tommy berhasil mengalahkan krisis perusahaan melalui kehebatannya sendiri. Kebohongan yang ditutupi oleh Tommy justru menjadi senjata makan tuan bagi Carmilla. Kesombongan Ibu Darmi dan Siska justru meledak berkali-kali lipat sejak hari itu. Mereka menganggap keluarga mereka memiliki kedudukan yang tidak bisa dijatuhkan oleh siapapun. Siska dan Ibu Darmi terus menindas Carmilla dan memperlakukannya lebih rendah dari asisten rumah tangga setiap harinya. Lebih buruk lagi, Tommy secara perlahan kembali menjadi pria yang sombong setelah merasa posisinya aman dari ancaman bank. Tommy mulai meminta uang saku bulanan dari Carmilla dengan alasan untuk membangun bisnis baru dari awal. Carmilla selalu memberikan dukungan dana secara rutin tanpa memberikan tekanan. Carmilla sama sekali tidak menyadari bahwa dana segar tersebut justru digunakan oleh Tommy untuk membiayai gaya hidup mewah di luar rumah dan menyewa sebuah apartemen bagi perempuan lain. Semua fakta dan kebohongan ini tersimpan sangat rapi di dalam laci meja kerja Carmilla selama 1 tahun penuh. Suara alarm dari telepon genggam di atas meja nakas memutuskan lamunan panjang Carmilla. Layar telepon genggam menunjukkan pukul 06.00 pagi dengan tepat. Waktu eksekusi sudah semakin dekat. Carmilla meletakkan cangkir kopinya di atas meja dan berjalan menuju lemari pakaian hotel. Dia mengambil satu setelan jas kerja wanita berwarna abu-abu gelap dengan potongan yang sangat rapi dan formal. Carmilla mengenakan pakaian tersebut dan merias wajahnya dengan gaya riasan yang tegas. Dia mengikat rambutnya ke belakang dengan sangat rapi, tanpa menyisakan satu helai pun di dahi. Carmilla mengambil tas jinjing kulit hitamnya dan memeriksa dokumen sertifikat rumah itu untuk terakhir kalinya. Setelah memastikan semua persiapan fisik dan mentalnya sempurna, Carmilla berjalan keluar dari kamar hotel dan bersiap memimpin pengusiran keluarganya. Sinar matahari pagi
menyinari ruang makan utama di rumah mewah tersebut. Jarum jam dinding besar yang terbuat dari kayu jati menunjukkan pukul 07.00 tepat. Suasana di dalam rumah itu terasa sangat berbeda dibandingkan pagi-pagi sebelumnya. Dua orang asisten rumah tangga yang baru saja kembali bekerja setelah libur 1 hari tampak sibuk berlalu lalang dari dapur ke meja makan. Mereka menyajikan berbagai macam hidangan sarapan pagi yang sangat mewah. Ada roti panggang berlapis selai impor, sosis sapi berukuran besar, telur mata sapi setengah matang, dan sepanci besar sup ayam hangat. Semerbak aroma kopi dan teh panas memenuhi seluruh ruangan. Ibu Darmi duduk di kursi utama yang berada di ujung meja makan. Dia mengenakan pakaian tidur berbahan sutra tebal dengan motif bunga yang sangat mencolok. Wajahnya terlihat sangat segar dan dipenuhi oleh senyum kepuasan. Di sebelah kanan Ibu Darmi, Siska duduk santai sambil memegang sebuah telepon pintar layar sentuh di tangan kirinya. Siska juga mengenakan pakaian tidur berharga mahal yang dibelinya dari luar negeri bulan lalu. Mereka berdua menikmati sarapan pagi itu dengan suasana hati yang sangat gembira. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah atau penyesalan di dalam benak mereka setelah melakukan pengusiran secara paksa terhadap Carmilla tadi malam. Ibu Darmi mengambil sepotong roti panggang dan mengoleskan selai stroberi di atasnya secara perlahan. Dia memuji masakan asisten rumah tangga pagi ini dan secara langsung membandingkannya dengan hasil masakan Carmilla. Ibu Darmi menyatakan dengan suara lantang bahwa makanan hari ini terasa jauh lebih lezat karena tidak ada campur tangan dari perempuan kampung miskin itu di dapur. Siska langsung tertawa keras mendengar pernyataan ibunya. Siska meletakkan telepon pintarnya di atas meja dan mengambil gelas berisi jus jeruk dingin. Siska menimpali ucapan ibunya dengan kalimat yang tidak kalah tajam. Siska mengatakan bahwa udara di dalam rumah ini terasa jauh lebih bersih dan segar setelah sumber masalah utamanya diusir keluar tanpa membawa harta sedikit pun. Siska kembali menceritakan kejadian semalam dengan sangat bangga kepada ibunya. Dia mengulang detail tindakan fisiknya yang membasahi wajah Carmilla dan membanggakan suara tamparannya yang menggema di seluruh ruang tamu. Ibu Darmi mengangguk setuju dan memberikan pujian atas ketegasan Siska. Ibu Darmi merasa tindakan fisik itu sangat pantas diberikan kepada Carmilla yang berani membuat masalah di tengah acara hajatan penting keluarga mereka. Ibu Darmi kemudian mulai membicarakan rencana masa depan untuk Tommy. Dia berencana untuk segera mencarikan istri baru bagi anak laki-lakinya itu. Ibu Darmi menegaskan bahwa calon menantu barunya harus berasal dari keluarga pengusaha kaya raya yang sepadan dengan status sosial keluarga mereka saat ini. Ibu Darmi sama sekali tidak menyadari bahwa status sosial yang dia banggakan itu sepenuhnya ditopang oleh aset milik perempuan yang baru saja dia usir. Kedua asisten rumah tangga yang berdiri di sudut ruangan hanya saling berpandangan tanpa berani mengeluarkan suara. Mereka berdua mengetahui sifat asli majikan mereka yang sangat arogan dan suka merendahkan orang lain. Mereka memilih untuk menundukkan kepala dan fokus pada tugas membersihkan meja. Sementara itu, Tommy tidak terlihat berada di dalam rumah pagi ini. Tommy telah pergi meninggalkan rumah sejak pukul 05.00 subuh dengan alasan ada urusan bisnis mendadak di luar kota. Ibu Darmi dan Siska sama sekali tidak mencurigai kepergian Tommy yang terburu-buru itu. Saat Ibu Darmi dan Siska sedang menikmati hidangan penutup berupa potongan buah segar, sebuah suara bising mendadak memecah ketenangan pagi itu. Suara sirene kendaraan polisi terdengar sangat nyaring dan mendekat dari arah jalan raya utama. Awalnya Siska mengira bahwa itu hanyalah mobil patroli polisi yang sedang melintas menuju area lain. Siska melanjutkan aktivitasnya memakan potongan buah melon merah. Namun, suara sirene itu tidak kunjung menjauh. Suara peringatan darurat tersebut justru terdengar semakin kuat dan berhenti tepat di depan pagar besi utama rumah mereka. Siska merasa sangat terganggu dengan suara sirene yang memekakkan telinga tersebut. Dia memanggil petugas satpam rumah melalui interkom yang terpasang di dinding ruang makan. Siska memerintahkan petugas satpam untuk memeriksa keadaan di luar dan mengusir siapapun yang membuat keributan di depan gerbang propertinya. Belum sempat petugas satpam memberikan jawaban balasan melalui interkom, suara deru mesin mobil dalam jumlah banyak terdengar memasuki area halaman depan rumah. Roda-roda kendaraan besar itu bergesekan dengan aspal jalan masuk rumah dan menimbulkan suara decitan yang cukup keras. Ibu Darmi meletakkan sendok garpunya dengan kasar ke atas piring keramik. Dia merasa selera makannya hilang seketika akibat gangguan pihak luar tersebut.
Ibu Darmi berdiri dari kursi ruang makan dan berjalan cepat menuju jendela kaca besar di ruang tamu depan. Siska mengikuti langkah ibunya dari belakang dengan raut wajah yang penuh amarah. Mereka berdua menyibakkan tirai kain tebal yang menutupi jendela untuk melihat langsung kejadian di halaman rumah mereka. Mata Ibu Darmi dan Siska terbuka sangat lebar saat melihat pemandangan di luar jendela. 3 unit mobil patroli polisi dengan lampu rotator biru yang terus menyala terang terparkir rapi tepat di depan pintu masuk utama. Di belakang deretan mobil polisi tersebut, terdapat 2 unit truk angkut barang berukuran besar yang mesinnya masih menyala. 5 orang petugas kepolisian berseragam lengkap turun dari dalam mobil patroli. Mereka berdiri tegak membentuk barisan pengamanan di sekitar area jalan masuk menuju pintu depan. Dari dalam sebuah mobil sedan hitam yang terparkir paling depan, seorang pria paruh baya mengenakan setelan jas formal melangkah keluar dengan postur tubuh yang sangat tegap. Pria itu adalah Hardy. Dia memegang sebuah tas kerja berbentuk kotak berbahan kulit asli di tangan kanannya. Hardy memberikan instruksi singkat kepada para petugas kepolisian di sekitarnya sebelum akhirnya berjalan melintasi area teras depan rumah. Langkah kaki pengacara senior itu sangat pasti dan tidak menunjukkan sedikit pun tanda keraguan. Siska tidak dapat menahan rasa marahnya melihat rombongan orang asing memasuki halaman rumah ibunya tanpa izin secara mendadak. Siska segera membuka kunci pintu utama ganda dan mendorongnya terbuka dengan tenaga yang sangat kuat. Siska berdiri tepat di tengah ambang pintu dan langsung membentak Hardy dengan volume suara yang sangat keras. Siska mempertanyakan identitas pria berjas itu dan menuntut penjelasan utuh atas kehadiran polisi di area properti pribadi keluarganya. Siska mengancam akan menuntut mereka semua ke jalur hukum karena telah melakukan pelanggaran batas hak milik tanah tanpa membawa surat izin resmi. Hardy menghentikan langkah kakinya tepat pada jarak 2 meter di depan posisi Siska berdiri. Dia berdiri dengan postur tenang tanpa terpengaruh oleh teriakan amarah perempuan di depannya. Hardy merapikan letak kacamata bacanya sejenak dan menatap lurus ke arah mata Siska. Hardy sama sekali tidak memberikan salam perkenalan yang ramah atau basa-basi pagi hari. Dia langsung membuka pengunci tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map plastik biru yang sangat tebal. Hardy memegang map tersebut menggunakan tangan kirinya dan mengangkatnya sejajar dengan dada. Hardy memperkenalkan identitas profesi hukumnya secara singkat, jelas, dan sangat tegas kepada Siska dan Ibu Darmi yang kini berdiri merapat di belakang Siska. Hardy menyatakan dengan suara baritonnya bahwa dirinya adalah kuasa hukum resmi dari pemilik sah tunggal tanah beserta seluruh bangunan rumah mewah yang sedang mereka pijak saat ini. Hardy berdiri tegak di area teras depan rumah, tanpa sedikit pun terpengaruh oleh amarah Siska. Dia perlahan membuka map plastik biru tebal yang berada di tangannya. Dari dalam map tersebut, Hardy mengeluarkan beberapa lembar kertas putih berisi ketikan resmi dengan kop surat firma, hukumnya dan stempel merah dari pengadilan negeri setempat. Hardy berdehem pelan untuk membersihkan tenggorokannya. Dengan suara bariton yang lantang dan tempo yang sangat teratur, Hardy mulai membacakan isi surat perintah pengosongan rumah tersebut. Dia menyebutkan secara spesifik alamat lengkap properti itu, luas tanah hingga nomor sertifikat hak milik yang terdaftar sah di negara. Pada bagian akhir kalimatnya, Hardy menyebutkan nama Carmilla secara lantang dan jelas sebagai pemilik sah dan tunggal atas seluruh tanah dan bangunan mewah tersebut. Mendengar nama Carmilla disebut sebagai pemilik sah, Siska terdiam selama 2 detik sebelum akhirnya meledak dalam tawa yang sangat keras. Tawa Siska terdengar sumbang dan dipenuhi dengan nada meremehkan. Siska menunjuk wajah Hardy dengan jari telunjuk kanannya. Siska menuduh Hardy sebagai pengacara palsu sewaan yang sengaja didatangkan oleh Carmilla untuk membuat lelucon murahan di pagi hari. Siska menyatakan bahwa Carmilla hanyalah perempuan miskin yang bahkan tidak memiliki uang untuk membeli sepasang sepatu baru, apalagi membeli rumah mewah seharga miliaran rupiah. Merasa sangat yakin dengan argumennya, Siska melangkah maju dengan cepat dan mencoba merebut paksa dokumen hukum tersebut dari tangan Hardy. Siska berniat untuk merobek kertas itu menjadi serpihan kecil di depan wajah Hardy. Namun, gerakan Siska dengan cepat dihentikan oleh pihak keamanan. 2 orang petugas polisi berseragam lengkap yang sejak tadi berdiri di belakang Hardy segera melangkah maju. Salah satu petugas polisi, pria berbadan tegap, mengangkat tangan kanannya ke depan untuk menahan tubuh Siska. Polisi itu memberikan peringatan lisan dengan suara yang sangat tegas. Dia memperingatkan Siska
bahwa tindakan merebut atau merusak dokumen hukum resmi negara adalah sebuah tindak pidana yang bisa berujung pada penangkapan saat itu juga. Mendapat peringatan keras dari aparat penegak hukum, keberanian Siska seketika menyusut. Dia melangkah mundur dengan napas terengah-engah dan wajah yang memerah karena menahan marah. Ibu Darmi yang berdiri tepat di belakang Siska segera mengambil alih pembicaraan. Ibu Darmi menepuk bahu Siska agar menyingkir dan dia melangkah maju berhadapan langsung dengan Hardi. Wajah Ibu Darmi terlihat sangat tegang. Dia berteriak dengan suara melengking dan menolak keras semua isi surat yang dibacakan oleh Hardi. Ibu Darmi menegaskan bahwa rumah ini dibeli dan dibangun menggunakan uang hasil keringat anak laki-lakinya yang sangat sukses berbisnis. Ibu Darmi menyebut nama Tommy berkali-kali sebagai pemilik sah dan menuduh Hardi sedang melakukan upaya penipuan tingkat tinggi terhadap keluarganya. Ibu Darmi menuntut Hardi dan para polisi untuk segera pergi sebelum dia menelepon Tommy untuk memenjarakan mereka semua. Hardi sama sekali tidak terpancing oleh emosi Ibu Darmi. Dia justru menatap wanita tua itu dengan tatapan kasihan yang sangat dingin. Hardi mengambil satu dokumen lagi dari dalam map biru tersebut. Kali ini dokumen itu adalah bukti rekam jejak keuangan yang dicetak langsung oleh pihak bank sentral. Hardi membentangkan dokumen itu di hadapan wajah Ibu Darmi. Hardi menjelaskan fakta kebenaran yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Tommy. Hardi mengatakan dengan suara tegas bahwa perusahaan Tommy sudah dinyatakan bangkrut total 1 tahun yang lalu akibat tumpukan utang yang sangat besar. Hardi memaparkan bahwa rumah ini sebenarnya sudah disita oleh bank sentral dan Tommy nyaris masuk penjara karena kasus penipuan bisnis. Ibu Darmi dan Siska mematung mendengar penjelasan Hardi. Mata mereka bergerak cepat membaca angka-angka nominal utang yang tertera jelas pada lembaran kertas berlogo bank sentral tersebut. Hardi melanjutkan penjelasannya tanpa jeda. Dia menyatakan bahwa Carmilla adalah orang yang mengeluarkan dana pribadi dalam jumlah fantastis untuk melunasi seluruh utang Tommy pada hari itu juga. Carmilla tidak meminjamkan uang itu, melainkan secara sah membeli aset rumah ini langsung dari pihak bank sentral. Sebagai bukti final, Hardi menarik keluar sertifikat hak milik asli bersampul hijau dari dalam map. Hardi membuka halaman utama sertifikat itu dan menunjukkannya tepat di depan mata Ibu Darmi. Nama Carmilla tercetak sangat tebal dan jelas berdampingan dengan stempel resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Melihat bukti fisik negara yang tidak mungkin bisa dipalsukan tersebut, pertahanan fisik dan mental Ibu Darmi hancur seketika. Kaki Ibu Darmi mendadak terasa kehilangan tenaga. Tubuhnya melemah dan dia jatuh terduduk di atas lantai teras marmer. Ibu Darmi menatap kosong ke arah lantai dengan mulut sedikit terbuka. Fakta bahwa anak laki-laki kebanggaannya adalah seorang pria bangkrut penipu dan menantu yang selalu dia siksa adalah pemilik sah kehidupannya membuat otak Ibu Darmi tidak mampu memproses keadaan. Dia memukul-mukul lantai dengan kedua tangannya tanpa mengeluarkan suara yang jelas. Kepanikan yang luar biasa kini berpindah sepenuhnya ke dalam diri Siska. Tangan Siska bergetar hebat saat dia mengambil telepon pintar dari saku pakaian tidurnya. Siska segera menekan nomor kontak Tommy. Dia menempelkan telepon itu ke telinganya dengan raut wajah ketakutan. Suara operator seluler menjawab panggilannya dan menyatakan bahwa nomor Tommy berada di luar jangkauan atau sedang tidak aktif. Siska mengulangi panggilan itu hingga 5 kali berturut-turut. Namun hasilnya tetap sama. Tommy sama sekali tidak bisa dihubungi. Kenyataan bahwa kakaknya telah melarikan diri dan meninggalkan mereka berdua untuk menghadapi pengusiran ini mulai disadari oleh Siska. Hardi memasukkan kembali seluruh dokumen penting itu ke dalam tas kerjanya dan mengunci tas tersebut. Hardi melihat jam tangan peraknya dan memberikan instruksi terakhir yang sangat mutlak. Hardi memberikan waktu tepat 30 menit bagi Siska dan Ibu Darmi untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka. Hardi memberikan batasan tegas bahwa mereka hanya diizinkan membawa pakaian sehari-hari dan dokumen identitas diri. Hardi melarang keras mereka untuk membawa perhiasan, barang elektronik, atau barang mewah lainnya yang pembeliannya menggunakan dana dari Carmilla. Jika batas waktu 30 menit itu habis, Hardi memerintahkan pihak kepolisian dan petugas jasa angkut untuk mengeluarkan mereka berdua beserta barang-barangnya secara paksa. Hardi melambaikan tangannya memberikan kode kepada belasan petugas jasa angkut berbadan besar untuk mulai masuk ke dalam rumah. Pagi itu berubah menjadi mimpi terburuk yang sangat nyata bagi keluarga parasit tersebut. Waktu 30 menit yang diberikan oleh Hardi terasa berjalan sangat cepat bagi penghuni rumah tersebut.
Siska berlari ke lantai 2 dengan langkah kaki yang gontai dan napas terengah-engah. Siska membuka lemari pakaian mewahnya secara paksa dan mulai memasukkan beberapa potong baju ke dalam koper berukuran sedang. Tangan Siska terus bergetar hebat karena rasa panik yang menguasai pikirannya. Banyak pakaian mahal miliknya yang jatuh berserakan di atas lantai kamar. Siska tidak diizinkan membawa perhiasan, tas bermerek, atau barang elektronik apapun sesuai instruksi ketat dari Hardy. Sementara itu, Ibu Darmi masih duduk lemas di lantai teras depan rumah. 2 orang polisi wanita berdiri mendampingi Ibu Darmi untuk memastikan wanita tua itu tidak melakukan tindakan berbahaya. Ibu Darmi terus menangis, histeris saat melihat belasan petugas jasa angkut mulai mengeluarkan barang-barang dari dalam rumahnya. Para petugas berbadan besar itu mengangkat sofa kulit ruang tamu, meja televisi berbahan kayu jati, dan kulkas 4 pintu untuk dipindahkan ke dalam bak truk di halaman depan secara cepat. Tepat pada menit ke-25, sebuah mobil sedan berwarna putih memasuki area halaman rumah dengan kecepatan tinggi. Mobil tersebut mengerem secara mendadak dan berhenti tepat di belakang deretan mobil kepolisian. Pintu bagian kemudi terbuka dengan kasar. Tommy melangkah keluar dari dalam mobil dengan wajah yang sangat pucat dan kebingungan. Tommy baru saja menyalakan telepon pintarnya 5 menit yang lalu dan melihat puluhan panggilan telepon tidak terjawab dari adiknya. Saat melihat kekacauan di halaman rumahnya, mata Tommy terbuka sangat lebar. Tommy melihat seluruh perabotan rumahnya sudah berada di dalam truk angkut. Tommy segera berlari mendekati teras rumah dan berteriak keras menanyakan apa yang sedang terjadi kepada para polisi yang berjaga. Hardy segera melangkah maju dan menghalangi jalan Tommy menuju pintu utama rumah. Hardy memperkenalkan dirinya sebagai kuasa hukum resmi dan menjelaskan status kepemilikan rumah tersebut secara singkat serta padat. Hardy menegaskan kembali bahwa sertifikat hak milik rumah ini sepenuhnya atas nama Carmilla. Tommy menatap wajah pengacara itu dengan tatapan penuh ketakutan yang sangat nyata. Pria itu sadar bahwa kebohongan besar yang dia simpan selama 1 tahun terakhir telah terbongkar secara total pagi ini. Tommy mencoba mencari alasan pembelaan diri. Tommy mengklaim dengan suara keras bahwa dia masih memiliki hak penuh atas rumah tersebut karena dia adalah suami sah dari Carmilla menurut hukum pernikahan. Tepat pada saat Tommy sedang berdebat sengit dengan Hardy, sebuah mobil sedan mewah buatan Eropa berwarna hitam mengkilap masuk ke area halaman rumah secara perlahan. Mobil mewah itu berhenti dengan mulus tepat di samping mobil putih milik Tommy. Pintu kursi penumpang bagian belakang terbuka lebar. Carmilla melangkah keluar dari dalam kabin mobil tersebut. Penampilan Carmilla pagi ini sangat bertolak belakang dengan penampilannya sehari-hari saat melayani keluarga suaminya di dapur. Carmilla mengenakan setelan jas kerja wanita berwarna abu-abu gelap dengan potongan jahitan yang sangat rapi dan elegan. Sepatu hak tinggi berwarna hitam menopang, langkah kakinya yang mantap. Wajah Carmilla dirias dengan sangat tegas dan profesional. Carmilla memegang sebuah tas jinjing kulit berwarna hitam di tangan kirinya. Aura kepemimpinan Carmilla seketika mendominasi seluruh area halaman rumah tersebut. Ibu Darmi dan Siska menatap kedatangan Carmilla dengan mulut terbuka lebar. Mereka sama sekali tidak pernah melihat Carmilla berpenampilan sehebat dan semewah itu selama 3 tahun mereka tinggal di bawah atap yang sama. Tommy langsung berlari mendekati posisi istrinya, berdiri. Tommy menjatuhkan tubuhnya ke atas aspal dan bersujud tepat di depan ujung sepatu Carmilla. Adegan ini persis sama dengan kejadian saat Tommy memohon bantuan dana pelunasan utang bank 1 tahun yang lalu. Tommy memohon ampun dengan nada suara yang sangat memelas dan menangis terseduh-seduh. Tommy meminta Carmilla untuk segera membatalkan proses pengusiran ini demi menjaga nama baik keluarga besar mereka di mata tetangga. Tommy mengucapkan kata cinta secara berulang kali dan berjanji akan berubah menjadi suami yang jauh lebih bertanggung jawab mulai hari ini. Carmilla menatap kepala pria yang sedang bersujud di kakinya itu dengan ekspresi wajah yang sangat dingin dan tanpa belas kasihan. Carmilla sama sekali tidak menyuruh Tommy untuk berdiri. Carmilla membuka resleting tas jinjingnya secara perlahan dan mengeluarkan sebuah map plastik berwarna merah terang. Map merah ini sangat berbeda dari map biru yang dibawa oleh Hardy sebelumnya. Carmilla membuka map merah tersebut dan mengambil belasan lembar kertas cetakan mutasi rekening bank resmi. Carmilla menyerahkan tumpukan kertas tersebut kepada Hardy. Carmilla memberikan instruksi tegas kepada pengacaranya untuk membacakan beberapa baris transaksi keuangan yang sudah dia tandai menggunakan tinta tebal berwarna kuning.
Hardy menerima kertas tersebut dan langsung membacakannya dengan suara bariton yang sangat lantang. Hardy membacakan bukti aliran dana ratusan juta rupiah yang dikirimkan secara rutin setiap bulan dari rekening pribadi Tommy ke sebuah rekening atas nama perempuan lain. Hardy juga membacakan bukti transaksi pembayaran sewa, unit apartemen mewah secara tahunan, tagihan pembelian perhiasan emas berlian murni, dan tagihan kartu kredit untuk biaya liburan ke luar negeri selama 1 minggu. Semua pengeluaran finansial yang sangat fantastis itu dilakukan secara diam-diam oleh Tommy selama 1 tahun terakhir secara berkelanjutan. Setelah Hardy selesai membacakan daftar transaksi tersebut, Carmilla mengambil alih jalannya pembicaraan. Carmilla memaparkan fakta utama di hadapan polisi, pengacara, mertua, dan adik iparnya secara langsung. Carmilla menyatakan fakta bahwa Tommy selama ini selalu meminta uang saku bulanan dalam jumlah besar kepadanya dengan alasan palsu untuk membangun bisnis baru. Namun faktanya, uang hasil kerja keras bisnis properti Carmilla tersebut digunakan 100% oleh Tommy untuk menghidupi seorang wanita simpanan di kota seberang. Carmilla menegaskan bahwa dia tidak menuduh tanpa bukti. Carmilla telah mempekerjakan sebuah agensi detektif swasta profesional selama 3 bulan berturut-turut untuk mengumpulkan seluruh bukti perselingkuhan Tommy secara sah dan berlandaskan hukum. Siska dan Ibu Darmi sangat terkejut saat mendengar fakta perselingkuhan yang dibacakan beserta bukti nominal uangnya. Mereka tidak menyangka bahwa Tommy bukan hanya seorang pria yang gagal secara bisnis, tetapi juga seorang pengkhianat pernikahan yang membuang uang istri sahnya untuk wanita lain. Ibu Darmi menatap anak laki-lakinya dengan rasa kecewa yang luar biasa besar. Tommy tetap menundukkan kepalanya di aspal dan tidak bisa mengucapkan satu patah kata pembelaan pun. Bukti mutasi rekening bank sentral yang ada di tangan Hardy itu terlalu kuat, sah, dan tidak bisa dibantah oleh argumen lisan apapun. Carmilla memberikan pernyataan penutupnya pada pagi hari itu dengan nada suara yang sangat tegas. Carmilla menyatakan secara resmi bahwa dia telah memblokir seluruh akses keuangan, kartu kredit, dan fasilitas kendaraan Tommy mulai hari ini. Carmilla juga memastikan bahwa berkas gugatan cerai akan segera didaftarkan ke pengadilan agama oleh tim pengacaranya pada siang hari nanti. Carmilla menolak secara mutlak untuk memberikan pembagian harta bersama dalam bentuk apapun kepada Tommy karena seluruh aset bisnis dan bangunan rumah ini dibeli murni dari uang pribadinya. Carmilla kemudian membalikkan badannya dan memberikan instruksi langsung kepada pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan proses pengusiran Tommy Siska, dan Ibu Darmi keluar dari batas pagar propertinya secara paksa detik itu juga. Carmilla menatap tajam ke arah Hardy. Dia memberikan instruksi final agar proses eksekusi pengosongan rumah segera diselesaikan tanpa penundaan 1 menit pun. Hardy mengangguk tegas tanda mengerti. Pengacara senior itu langsung memberikan sinyal tangan kepada komandan regu polisi serta kepala petugas jasa angkut. Belasan pria berbadan besar segera bergerak sangat cepat memasuki area dalam rumah. Mereka mengangkat koper-koper berisi pakaian sehari-hari milik Siska dan Ibu Darmi yang sudah disiapkan secara tergesa-gesa sebelumnya. Para petugas jasa angkut itu membawa koper-koper tersebut melewati teras depan dan meletakkannya secara kasar di trotoar pinggir jalan raya. Tepat di luar batas pagar besi rumah mewah itu, barang-barang perabotan besar yang sudah berada di dalam truk angkut tidak diturunkan lagi, melainkan akan dibawa langsung ke gudang penyitaan untuk dilelang sesuai prosedur hukum yang berlaku. Siska melihat koper berisi pakaian miliknya diletakkan di pinggir jalan layaknya tumpukan sampah. Kenyataan pahit bahwa dia kini menjadi seorang gelandangan tanpa tempat tinggal menghantam kewarasannya secara keras. Siska kehilangan kendali penuh atas emosinya pagi itu. Perempuan yang semalam tampil sangat sombong dengan gaun sutra berharga puluhan juta rupiah itu kini menjatuhkan dirinya ke atas lantai teras marmer yang keras. Siska menangis dengan suara yang sangat melengking dan tidak beraturan. Dia memukul-mukul lantai dengan kedua telapak tangannya. Siska berguling-guling di dekat sepatu bot para petugas polisi. Siska memohon dengan suara serak agar diberikan tambahan waktu tinggal selama 1 minggu atau minimal 3 hari saja. Dia beralasan bahwa dia tidak memiliki uang tunai sama sekali di dompetnya untuk menyewa kamar hotel atau sekadar membeli makanan di warung. Para petugas polisi sama sekali tidak mengindahkan tangisan Siska. Mereka tetap berdiri tegak menjalankan perintah hukum dan meminta Siska untuk segera bangun secara mandiri. Di sudut lain teras, Ibu Darmi yang sedari tadi duduk lemas kini berusaha mengumpulkan sisa tenaganya.
Wajah tuanya dibasahi oleh air mata yang mengalir sangat deras. Kesombongan dan keangkuhan yang selalu dia pamerkan kepada teman-teman sosialitanya lenyap tidak berbekas sama sekali. Ibu Darmi merangkak perlahan di atas lantai aspal halaman menuju posisi tempat Carmilla berdiri. Ibu Darmi mengulurkan kedua tangannya dan mencoba memeluk erat pergelangan kaki Carmilla. Ibu Darmi menangis tersedu-sedu dan memohon ampunan secara berulang kali. Dia memanggil Carmilla dengan sebutan menantu kesayangan dan meminta belas kasihan atas dasar usianya yang sudah tua dan rentan terhadap penyakit. Ibu Darmi berjanji dengan suara bergetar bahwa dia akan berubah menjadi ibu mertua yang baik. Ibu Darmi bahkan menawarkan diri untuk mengerjakan seluruh tugas mencuci dan memasak di dapur layaknya asisten rumah tangga asalkan dia tidak diusir ke jalanan pada pagi hari itu. Carmilla menundukkan wajahnya menatap Ibu Darmi. Ekspresi wajah Carmilla tetap sangat datar dan luar biasa dingin. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di dalam benaknya. Carmilla dengan sangat cepat menepis tangan Ibu Darmi dan melangkah mundur 2 langkah agar kakinya tidak tersentuh oleh wanita tua tersebut. Carmilla menolak permintaan maaf itu dengan nada suara yang sangat jelas dan terukur. Carmilla mengingatkan Ibu Darmi bahwa Ibu Darmi sendiri yang mengusirnya keluar rumah pada tengah malam buta tanpa memberikan kesempatan untuk membawa barang berharga. Carmilla memaparkan fakta bahwa Ibu Darmi hanya berdiri tersenyum puas saat Siska menyiram wajahnya dengan air dingin dan menampar pipinya di hadapan puluhan tamu undangan. Carmilla menyatakan dengan tegas bahwa nasib mereka hari ini adalah akibat langsung dari kejahatan yang mereka lakukan sendiri kepada Carmilla selama bertahun-tahun. Tommy, yang masih berada di halaman rumah, mencoba melangkah mendekati ibunya untuk memberikan pertolongan fisik. Namun, langkah kaki Tommy segera dihentikan secara paksa oleh 2 orang polisi pria berbadan tegap. Kedua polisi tersebut mencengkeram kedua lengan Tommy dengan sangat kuat. Tommy tidak bisa berkutik sedikit pun. Pria yang telah mengkhianati istrinya itu hanya bisa menangis pasrah melihat ibu dan adiknya mengemis di atas tanah. Seluruh uang dan fasilitas perbankan yang selama ini dia gunakan untuk berselingkuh sudah diblokir total oleh bank atas perintah Carmilla. Tommy sadar sepenuhnya bahwa dia sama sekali tidak memiliki kekuatan finansial atau kedudukan hukum untuk menyelamatkan keluarganya dari proses pengusiran ini. Hardy melihat jam tangan peraknya dan memberikan pengumuman bahwa waktu toleransi sudah sepenuhnya habis. Hardy memberikan instruksi kepada polisi untuk melakukan langkah eksekusi terakhir. Beberapa anggota polisi wanita segera memegang lengan Siska dan Ibu Darmi. Mereka menarik tubuh kedua perempuan itu secara paksa untuk berdiri tegak. Siska dan Ibu Darmi terus pemberontak, meronta, dan berteriak histeris meminta tolong. Namun tenaga para petugas kepolisian jauh lebih kuat dan terlatih. Polisi mengawal Siska, Ibu Darmi, dan Tommy berjalan menyusuri halaman menuju pintu gerbang utama. Langkah kaki keluarga itu diseret secara paksa menuju arah trotoar jalan raya. Setelah ketiga orang itu benar-benar berada di luar batas properti, petugas keamanan rumah segera mendorong pintu gerbang besi ganda yang sangat berat itu. Suara bantingan gerbang besi terdengar sangat nyaring memekakan telinga. Kunci gembok berukuran besar langsung dipasang pada rantai gerbang untuk menutup akses masuk secara permanen. Siska, Ibu Darmi, dan Tommy kini berdiri di trotoar jalan raya di bawah terik sinar matahari yang mulai menyengat kulit. Mereka bertiga hanya ditemani oleh beberapa koper berisi pakaian bekas yang berserakan. Suara keributan yang berlangsung sejak pagi telah menarik perhatian warga sekitar. Para tetangga dan orang-orang yang melintas di jalan raya mulai berkumpul di seberang jalan untuk melihat kejadian tersebut secara langsung. Keluarga yang dulunya sangat dihormati dan ditakuti karena kekayaannya itu kini menjadi tontonan publik yang sangat memalukan. Mereka diusir dari properti mereka sendiri dan menjadi gelandangan seketika. Carmilla berdiri diam di area teras depan rumah mewahnya. Dia menatap lurus ke arah luar gerbang. Carmilla memastikan bahwa orang-orang parasit itu tidak akan pernah lagi menginjakkan kakinya di tanah miliknya. 1 bulan telah berlalu sejak peristiwa pengusiran yang mengguncang kawasan perumahan elit tersebut. Kota kembali berjalan dengan ritme normalnya, namun kehidupan bagi pihak-pihak yang terlibat telah berubah secara drastis dan permanen. Di sebuah kantor pusat bisnis yang terletak di lantai paling atas sebuah gedung pencakar langit, Carmilla duduk dengan tenang di balik meja kerja berbahan kayu mahoni yang sangat luas. Dia mengenakan setelan blazer berwarna krem
yang memberikan kesan profesional, berwibawa, namun tetap terlihat anggun. Di hadapannya, layar komputer menampilkan grafik pertumbuhan aset properti dan laporan keuangan perusahaan yang terus meningkat tajam. Setiap keputusan yang diambil oleh Carmilla dalam sebulan terakhir terbukti sangat tepat dan efisien. Fokusnya kini sepenuhnya tercurah untuk memperluas jaringan bisnisnya ke luar kota dan membangun kembali fondasi kekayaannya dengan lebih kokoh. Kehidupan Carmilla saat ini sangat tenang dan teratur. Dia tidak lagi harus bangun sebelum fajar untuk menyiapkan sarapan bagi orang-orang yang tidak menghargai keberadaannya. Dia tidak lagi harus menahan pedih luka bakar di tangan akibat terkena minyak panas di dapur yang pengap. Setiap pagi dia menikmati kopi dengan pemandangan cakrawala kota yang megah. Dia memiliki asisten pribadi yang sangat cakap dan setia. Dia tidak lagi merasa tertekan oleh tuntutan atau hinaan dari mertua yang angkuh maupun ipar yang materialistis. Carmilla telah menemukan kembali harga diri dan kebebasan hidupnya yang sempat terkekang selama 3 tahun masa pernikahannya dengan Tommy. Di dalam ruang kantornya yang kedap suara, dia sering menghabiskan waktu luang dengan membaca buku-buku strategi, bisnis terbaru atau sekadar menikmati keheningan yang sangat mewah. Dia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu berdiri tegak dan meraih kesuksesan besar tanpa harus bergantung pada siapapun. Di sisi lain kota, berjarak berkilo-kilometer dari kemewahan kantor Carmilla, realitas hidup yang sangat pahit harus dijalani oleh 3 orang parasit tersebut. Tommy, Siska, dan Ibu Darmi kini menempati sebuah kamar kos kumuh berukuran 3x3 text M di sebuah gang sempit yang padat penduduk. Kamar itu terletak di lantai 3 sebuah bangunan tua yang tidak memiliki sistem pendingin udara. Atapnya bocor di beberapa titik sehingga saat hujan turun, mereka harus menampung air dengan ember-ember plastik yang berjejer di lantai. Bau lembab dan aroma got yang menyengat dari arah luar jendela seolah menjadi teman sehari-hari mereka. Tidak ada lagi furnitur mewah, tidak ada lagi perabotan berbahan jati, dan tidak ada lagi layanan asisten rumah tangga yang memanjakan mereka. Mereka terpaksa tidur di atas kasur lipat tipis yang sudah kempis dan berdebu. Hari-hari mereka dipenuhi dengan pertengkaran hebat yang tidak pernah berhenti. Ibu Darmi sering jatuh sakit karena tubuh tuanya tidak sanggup beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang sangat kotor dan minim sanitasi. Dia terus mengeluh dan menyalahkan semua orang atas nasib buruk yang mereka alami. Siska yang terbiasa dengan gaya hidup mewah dan perawatan salon rutin, kini harus bekerja serabutan di sebuah toko kelontong kecil dengan gaji yang sangat minim hanya untuk membeli makan sehari-hari. Dia sering pulang dengan raut wajah yang frustrasi dan melampiaskan marahnya kepada Tommy. Siska tidak berhenti mengumpat tentang bagaimana kakaknya telah menghancurkan hidup mereka dengan kebodohan dan perselingkuhan yang terbongkar. Tommy sendiri kini menjadi sosok pria yang depresi dan kehilangan seluruh kepercayaan dirinya. Pria itu sudah melamar ke berbagai perusahaan, namun rekam jejak kebangkrutan dan kasus penipuan bisnis yang dia lakukan di masa lalu membuat tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya sebagai karyawan. Pertengkaran hebat terjadi hampir setiap malam di kamar kos tersebut. Ibu Darmi akan berteriak histeris menuntut Tommy untuk mencari solusi keuangan, sementara Tommy membalas dengan kemarahan bahwa semua ini terjadi karena didikan ibunya yang terlalu memanjakan dirinya sejak kecil. Siska akan ikut campur dengan suara yang lebih melengking, membongkar semua kesalahan Tommy dan mempermalukan posisi kakaknya sebagai mantan pengusaha gagal. Mereka bertiga terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan saling membenci. Mereka tidak lagi memiliki harta benda, tidak memiliki harga diri di lingkungan sosial, dan yang paling parah, mereka kehilangan satu-satunya sumber dukungan finansial yang selama ini mereka manfaatkan tanpa rasa syukur. Hidup mereka kini benar-benar hancur lebur tanpa harapan untuk kembali ke masa kejayaan semu yang dulu mereka banggakan. Pada suatu sore yang mendung, Carmilla keluar dari gedung kantornya dengan didampingi oleh 2 orang pengawal pribadi yang berseragam formal. Dia berjalan menuju mobil sedan mewah miliknya yang sudah menunggu di depan lobi. Sebelum masuk ke dalam mobil, dia sempat menatap ke arah keramaian kota dengan tatapan yang sangat tenang. Dia menyadari bahwa keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling mutlak dan permanen. Dia tidak memiliki rasa benci lagi terhadap masa lalunya, karena rasa benci itu sudah hilang bersamaan dengan detik ketika dia mengeluarkan mereka dari pagar rumahnya. Bagi Carmilla, hidup adalah sebuah cerminan. Dia mendapatkan hasil yang sangat baik, karena dia telah bekerja keras, jujur,
dan berani untuk mempertahankan apa yang menjadi hak miliknya. Sementara di tempat yang sangat jauh, ketiga orang tersebut terus saling menyalahkan dalam kesempitan hidup yang mereka buat sendiri. Carmilla masuk ke dalam mobil dan memerintahkan sopir pribadinya untuk melaju menuju restoran mewah, tempat dia merencanakan makan malam perayaan keberhasilan merger perusahaan propertinya. Di dalam mobil, dia mengambil telepon pintar dan melihat foto dirinya yang diambil tepat 1 tahun yang lalu saat dia masih menutupi jati dirinya. Dia tersenyum tipis melihat perubahan drastis pada dirinya sekarang. Carmilla telah belajar bahwa kebaikan hati tidak boleh disalahgunakan untuk menutupi kejahatan orang lain. Dia kini telah menjadi sosok wanita yang jauh lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Cerita tentang kehancuran keluarga parasit itu bukan lagi menjadi topik pembicaraan di hidupnya, melainkan hanya sebuah catatan kecil mengenai masa lalu yang telah dia tutup rapat. Dia menatap jalanan yang membentang luas di depannya dengan penuh optimisme. Masa depan yang cerah dan penuh tantangan baru sudah menunggu untuk ditaklukkan oleh tangan seorang pengusaha tangguh seperti dirinya. Carmilla memandang keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang sebagian besar telah dia kelola, dan menyadari bahwa hidup yang memuaskan adalah hidup yang dijalani dengan kejujuran dan kemandirian sejati.